Tawaf. Kalau kita sholat di situ ketabrak orang, ya. Jadi nanti ada lingkaran di sini, lingkaran luar nih, yang di pagar juga. Kita sholatnya di belakang sini, ya. Itu sama di belakang makam Ibrahim, ya. Sambil dianjurkan ketika mau menuju makam Ibrahim kita baca ittakhadhu makam musalla Ibrahim, ya. Nah, nanti kita menuju ke belakang. Nah, di situ diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Berapa rakaat sholatnya? 2 rakaat. Sama tadi bacaannya. Setelah baca Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah baca Al-Ikhlas. Setelah itu doa masing-masing. Makanya dari sekarang udah disiapin doa apa yang mau kita minta nanti ketika di makam Ibrahim. Jangan sampai sono, mau minta apa lagi nih ya? Bingung. Nah, udah siapin. Nanti kita mau minta apa gitu ya? Boleh nggak catat doanya? Boleh. Kita catat boleh. Takutnya lupa deh. Iya. Boleh kita catat. Ya. Nah di sini nanti Bu, saya ingatkan tidak boleh kita dilarang nih. Sambil ada tulisan kita videoin dengan backgroundnya itu akan dirampas sama laskar. Iya, jangan. Ya. Ini rukun yang keberapa? Kedua, selesai. Ya, gampang kan? Gampang. Yang ketiga apa? Sa'i. Jadi selesai kita sholat 2 rakaat, kita akan menuju tempat sa'i. Sebelum sampai di tempat sa'i di Bukit Sofa, kita dianjurkan untuk minum air jam-jam yang banyak disediakan di situ. Ya, minum air jam-jam. Ini juga harus dapat nih doanya. Ada yang sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak di sini enggak? Doa minum jam-jam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum air jam-jam tidak mesti duduk, nggak usah nongkrong, minum aja. Dan minumnya nggak seperti minum teh, tapi langsung glek habisin. Ya, bahkan dianjurkan di situ kita mencuci muka, membasahi kepala. Ademnya luar biasa, nyus saja. Ya, bisa kincrong lagi. Iya. Muda lagi. Ya. Ya, coba sekali lagi bacaan doa minum air jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Masih berapa hari keberangkatan kita? Ya, seminggu. Setiap Bapak Ibu minum apapun, mau minum kopi, mau minum teh, minum susu, minum air mineral, ini lagi minum air mineral nih, baca doa pasti hafal. Kalau nggak hafal, terlalu. Ya. Sudah selesai rukun yang kedua, tawaf. Yang ketiga, apa artinya sa'i? Dari mana? Jangan Bapak Ibu punya gambaran Bukit Sofa, Bukit Marwah, Padang Pasir. Waduh, itu adanya di masjid. Ruangannya full AC. Ya, bahkan kalau sekarang kalau yang tidak mampu berjalan ada apa namanya mobil apa itu? Iya, di atas dari K4 ya, ya bisa, gampang, ada kemudahan kan? Ya, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke bukit berapa kali? 7. Cuma menghitungnya nggak seperti kita tawaf. Kalau tawaf dari Hajar Aswad kita muter kembali lagi ke Hajar Aswad dihitung 1. Kalau sa'i tidak. Dari sa'i ke Bukit Sofa dihitung 1. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah terus begitu.
pasti berakhirnya di Bukit Marwah. Kalau berakhir di Bukit Sofa ada dua kemungkinan, lebih atau harusnya berakhir di Bukit Marwah. Itu. Nah, apa yang kita baca? Ya, yang pendek saja saya ambil. Ya. Ketika mau naik ke Bukit Sofa, Bismillahirrahmanirrahim. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Yang pendek aja cukup. Coba, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Kemudian ketika mulai kita awali dengan nabda'u bima bada'allahu bihi. Coba. Nabda'u bima bada'allahu bihi. Kita mulai sa'i karena Allah. Nabda'u bima bada'allahu bihi. Ya, baru naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa itu ya ada bukitnya. Ada di dalam kaca ya, tebal ya. Dan sampai di situ kita dianjurkan berdoa menghadap ke, bukan menghadap ke bukit, menghadapnya ke Ka'bah. Apa yang kita baca? Ya, kalimat takbir seperti kita takbir Idul Fitri, Idul. Coba, Allahu Akbar, ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasoro abda, wa hazamal ahzaba wahda. Sambil menghadap Ka'bah, sambil menengadahkan kedua tangan kita, bukan menghadap ke bukit. Berapa kali itu dibaca? 3 kali. Di sela-sela bacaan itu kita dianjurkan berdoa masing-masing. Biasanya saya kasih jeda. Silakan doa masing-masing. Baru kita baca lagi. Allahu Akbar, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi la ilaha illallah wahda, anjaza wahda, wa nasara wa hazaman ahzaba wahda. Baca doa. Kalau kita baru mulai biasanya masih bisa, tapi nanti kalau kita sudah berputar itu dijaga tuh, udah nggak bisa lagi kita berhenti. Nah, solusinya bagaimana nanti? Ya, jadi setelah itu kita mulai turun menuju ke Bukit Marwah. Bacanya diawali dengan tasbihnya dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata. Biasanya kalau orang Indonesia juga dilaguin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baca itu. Nah, kemudian ada mana Bukit Sofa? Tadi. Jadi baru turun tuh sekitar 20 meter ada lampu berwarna hijau di atas. Kira-kira 50 meter tuh panjangnya. Nah, antara lampu yang lampu yang berwarna hijau ini ada tuntunannya. Ya, ini yang perlu kita hafal. Jadi apa berikutnya doa ini. Saya ambil yang pendek aja. Ya, bapak-bapak dianjurkan sambil berlari-lari kecil. Ibu-ibu tetap berjalan. Ya, lari kecil aja. Ya, tapi jangan heran kalau di sana ada yang lalunya ogo banget. Ya, biasa aja lari-lari kecil. Ya, bacanya apa? Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Oh, sampai
nanti ketemu lampu hijaunya berakhir. Jadi selama di situ kita baca itu, ya. Kemudian baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Ya, mau baca doa masing-masing silakan. Mau baca Quran silakan. Selama perjalanan itu lumayan loh. Jaraknya 450 meter, katakan 500 meter. Ya. Ya, kalau kita tawafnya di lantai dasar, yang berat di sini, di tempat tapi kalau kita tawafnya di lantai 2, yang berat pada saat tawaf, ini lebih ringan, gitu. Ya, jadi sebacanya Robbifir warham innaka antal azizul. Nah, kalau tawaf kita harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau batal wudhu. Tapi kalau sa'i, ya nggak mesti dalam keadaan suci. Kalau ada yang batal udah terusin. Bahkan kalau ada ibu-ibu yang kedatangan bulan pas sa'i udah terusin, boleh. Ya, kecuali lagi tawaf. Ya. Nah nanti sampai di Bukit Marwah, baca lagi tuh. Innas safa wal marwata min sa'airillah. Ya. Terus dulu masih bisa berhenti di Bukit Marwah. Kalau Bukit Marwah itu sejajar dengan lantai, warnanya coklat. Kalau sekarang udah nggak bisa dijaga. Bagaimana kita solusinya? Bacaan tadi kita baca sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahda anjaja wahda wa nasara adda wa hazamal. Doa lagi masing-masing, baca lagi terus sampai nanti ketemu lagi area yang berwarna hijau. Baca lagi Rabbil fir warham innaka antal azizul akram sampai di Bukit Marwah lagi. Sofa Marwah. Ya. Jadi dari Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2. Berakhir di Bukit Sofa. Itu diulang lagi tuh sampai berapa kali? 7 kali. Ya. Boleh nggak kita minum? Boleh. Boleh nggak kita makan? Boleh, ya. Tapi nggak ada warteg di situ. Kalau minum jam-jam banyak, jejer, boleh. Makanya kalau capek, udah. Kalau minum semua. Jangan sebagian minum, sebagian jalan. Waduh, nanti nyarinya susah. Gitu, harus kompak. Minum semua berhenti, gitu ya. 7 kali selesai, ya. Sa'i. Rukun yang ke 3, yang keempat tahalul. Apa itu tahalul? Ya, mencukur rambut. Ya, nanti setelah sampai di Bukit Marwah, Bapak Ibu keluar ke kanan. Ya, keluar ke kanan. Di situ kita bertahalul. Ya, nanti disiapin gunting oleh mutawif atau TL. Bapak Ibu nggak usah bawa gunting, 1 aja cukup. Tapi kalau nggak ada yang bawa gunting, biasanya anak-anak kecil tuh nawarin tuh, ya, tahalul, ya, sekali cekrek 10 real, lumayan, ya. Nah, nanti tahalul kalau ibu-ibu minimal 3 ruas jari, ya, 3 helai rambut, 3 ruas jari. Kalau bapak-bapak dianjurkan dicukur gundul, botak. Saya kalau kesana selalu botak gitu ya. Kalau nggak gundul bagaimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Sunnahnya dianjurkan untuk dibotakin. Nah kalau sudah tahalul, maka selesailah prosesi ibadah umroh. Yang tadinya diharamkan berubah menjadi halal. Tapi yang tadinya haram ya tetap haram gitu. Maksudnya tadinya halal diharamkan saat kita ihram. Dan begitu tahalul dihalalkan. Boleh kita ganti pakaian biasa. Hanya bapak-bapak kalau ingin sholat wajibnya di pelataran Ka'bah, walaupun tidak sedang umroh, memakai pakaian karena masuk
ke pelataran Ka'bah itu wajib pakai kain Tapi kalau misalnya kita sholat nggak hanya mau sholat saja, boleh pakai daleman. Ya, karena kita bukan sedang umroh. Ya, boleh pakai daleman. Tapi juga jangan pakai singlet, singletnya kelihatan ketahuan gorohnya. Ya, jadi boleh. Jadi teman sekalian, sekitar 3 jaman lah selesai prosesi umroh kita, sejak dari hotel sampai tahalul 3 jam selesai. Kalau udah selesai, alhamdulillah selesai. Saran saya sih kalau udah selesai, kita laksanakan yang namanya sujud syukur. Sebagai ungkapan syukur, kita sudah melaksanakan prosesi ibadah umroh. Ada yang bertanya? Silakan. Oh ya, sebentar. Jadi persiapan yang harus kita lakukan ya, bukan hanya persiapan rohani ini sudah kita siapkan berkaitan dengan syariat. Persiapan harta sudah. Ada lagi yang satu, fisik. Ya, di sana nanti Bapak Ibu banyak jalan. Kita tawaf saja keliling ada sekitar 2 kilo lah. Sa'i sekali jalan 500. Kalau 3 kali jalan berapa? 3,5 kilo. Katakanlah dengan tawaf 5 kilo. Ya, bahkan kalau putaran yang agak luar bisa lebih 6 kilo atau 7 kilo. Makanya harus banyak jalan. Ya, masih ada waktu kita seminggu ini untuk jalan. Kan sekarang mah kita udah kurang jalan. Keluar rumah naik motor. Ya, pulang udah ini. Ya, kalau nggak biasa jalan sampai sana, apa bahasa Inggrisnya? Eklok gitu. Ini coba Pak, Tanah Abang dioleh-oleh. Gitu ya. Jadi banyak jalan. Ya, masih ada waktu ya, tiap pagi jalan lah. Nanti kalau udah biasa jalan nggak kaget di sana. Tapi kalau udah biasa jalan terasa banget tuh, ya, sehingga mengganggu kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah harian. Kalau kita memang kurang jalan, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Pada saat tawaf Pak, Ya. Saya dengar kita udah ini ya online ini, itu nggak boleh, misalnya di belakang ada yang manggil, itu nggak boleh nengok ke belakang itu. Ya. Jadi yang tidak boleh tawaf itu adalah kita berbalik arah. Ya. Kalau dipanggil noleh ke belakang tidak apa-apa, ya. Bahkan mohon maaf nih, kalau orang-orang dari Mesir atau dari mana, ibu-ibunya tuh suka marah kalau ketabrak. Ya, padahal kan kita bukannya menabrak. Ya, tidak sengaja kita kedorong orang, kita juga nggak bisa mengendalikan diri. Ya, kadang-kadang jangan kaget, nggak usah di apa namanya, nggak usah ditanggapin, biarin aja, kita terusin aja tawaf kita. Jadi yang nggak boleh itu adalah kita berbalik arah. Kalau cuma nengok ketika dipanggil, ya, dan memang juga dianjurkan di ketika tawaf itu kita fokus untuk berdoa, bertasbih, berzikir. Makanya jangan lagi tawaf pada ngobrol, ya. Tapi kalau kita nanya, udah berapa sih ini? Boleh. Berapa sih? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Nah, yang benar yang mana nih? Nanti ada satu tanggung jawab. Mutawib dah yang sebagai panduan, ya, saling mengingatkan. Kadang-kadang kan suka ini. Tapi kalau kita sudah siapkan putaran pertama untuk orang tua, putaran kedua untuk kita, nanti udah nggak kaget lagi. Oh, ini udah sekian. Ada lagi? Cukup nih, kayaknya udah jam. Ya. 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 Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau jangankan yang perempuan, yang laki pun kalau misalnya nanti mau ganti pakaian ihram, tapi gantinya pakaian ihram. Kalau pakaian biasa nggak boleh. Yang laki-laki misalnya bawa 2 pakaian ihram, ya, karena perjalanan jauh merasa kurang yakin, mungkin udah merasa terkena najis, akhirnya ganti, boleh. Perempuan juga boleh, cuman tetap harus tertutup walaupun satu kamar sama jenis gitu ya.
Jangan wah karena sama-sama wanita ya udah di kamar aja gitu ya. Jadi tetap tersembunyi di kamar mandi dan jangan sekali-kali hati-hati kalau kamar mandi nanti menggunakan wangian apa sikat gigi, apalagi jangan mandi dah. Khawatir mandinya nanti lupa pakai sabun, pakai sampo yang itu melanggar karena termasuk wangian. Jadi boleh ganti baju ya. Jadi nanti sampai di kamar di hotel kan bisa makan tuh ya, istirahat sebentar di kamar baru kemudian prosesi untuk melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Boleh, yang penting tetap terjaga ya. Ya. Ini kan ketika kita tawaf, kita 7 kali kan masuk di Ya. Apakah kita nggak punya kesempatan untuk ke makom dulu sebentar kita musim atau apa? Ya, gini. Jadi begini Bu, pada saat tawaf ifadah, tawaf rukun, kita fokus untuk melaksanakan sesuai dengan syariat. Fokus, ya, tawaf rukun. Ketika kita baru datang prosesi ibadah umroh. Kalau kita ingin nanti lama-lama di situ atau ingin di Hijr Ismail tawaf sunnah. Ya, pada saat nanti pada hari kedua misalnya, ya biasanya Bu, yang agak senggang itu sekitar jam 9 pagi. Ya, kalau habis maghrib, habis isya sampai subuh sampai jam 8 itu masih padat. Ya, jam 9 berangkatlah ke ke Masjidil Haram ya, kemudian sholat duha di situ. Kalau memungkinkan kita masuk ke Hijr Ismail. Nah, kalau kita ingin memegang atau apa di Maqam Ibrahim silakan ya. Itu pada saat kita tawaf sunnah gitu ya. Kalau tawaf sunnah nggak pakai sa'i ya, cukup tawaf aja ya. Dianjurkan 7 kali, kalau nggak 7 kali juga nggak apa-apa gitu pada saat tawaf sunnah. Ya. Terkait dengan pakaian tadi, kita gantikan pakaian. Kalau dari rumah kan kita udah pakai seragam kan, gitu. Nah nanti pada saat umroh disepakati saja apakah kita pakai mukena yang sudah dibagi dari auditor atau memang kita pakai busana muslim putih gitu, yang perwakilan perempuan. Yang perempuan. Nah. Boleh. Mau dibawa ke mana? Ya, mau disepakati gimana pakaiannya? Baju putih, Baju putih. Jadi nanti seragamnya dilepas gitu ya, diganti baju Putih. Oh, sepakat begitu? Maka Ya udah, gampang kok. nanti baju putih semuanya. Ya, tapi tetap terjaga ya. berarti kalau pakai busana muslim gamis putih, sarung tangan jangan lupa ya. Iya, tetap sarung tangan tetap. Oke. Ya. Jadi pada saat kita mau niat ihram itu sarung tangan sudah dipakai. Sarung tangan yang tidak menutup telapak. Ada kan khusus ya? Nah, jangan sarung tangan yang buat naik motor. Baik, cukup sudah jam 3 lebih nih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat. Coba saya ulang lagi, abdi tur. Saya ulas sebagai kesimpulan. Yang pertama, doa yang kita baca apa pada saat niat ihram? Labbaik Allahumma. Yang kedua, tawaf. Pada saat kita mulai tawaf, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wala di rukun yamani, Rabbana setelah kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita minum air jam-jam. Bacaannya as'aluka ilman wa rizqan birahmatika. Naik ke Bukit Sofa, innas ketika mulai nabda'u bima bada'allahu bihi. Coba nabda'u bima bada'allahu. Subhanallah.
Ketika berada di lampu berwarna hijau, Rabbikir Farhan innaka antar. Ketika berada di Bukit Sofa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi la ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara, wa hazaman. Tahalul selesai. Tertib. Harus tertib itu maksudnya nggak boleh kita tahalul dulu baru tawaf. Ya harus berurutan. Bila itu berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.